terbaru, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak pakai masker sih, masker buat apaan? Ya buat jaga diri lah. Kalau mau jaga diri mah belajar silat, Le. Maksudnya jaga diri dari virus, bukan dari preman. Virus apaan? Virus corona, anjay. Emang bahaya ya? Ya bahaya lah. Duh, gawat dong nih. Kenapa emang? Gue belum instalasi virus, Le. Bukan virus yang itu, goblok. Virus yang gimana sih maksud lu? Yang kayak flu burung, flu babi, flu anjing, flu tolol. Mau sih mulu lu? Gue kan nggak tahu. Nggak tahu aja terus. Emang kemungkinan terburuknya apa sih? Ya mati. Hah? Kalau nggak bilang? Ini kan udah bilang. Terus gue harus gimana sekarang? Sekarang lu ke apotek Kimia Hime. Kimia Farma, Le. Iya, itu maksud gue. Terus di sana gue ngapain? Servis motor. Emang bisa? Ya beli masker lah. Bilang ke penjaganya gimana? Bilang aja beli masker gitu, pasti dikasih. Oh oke. A few moments later. Lihat dong masker gue. Assalamualaikum. Akhir-akhir ini, pembicaraan dan pemberitaan tentang penyakit yang menakutkan mendominasi media. Orang-orang khawatir terhadap penyebaran penyakit tersebut dan takut terinfeksi. Pembicaraan tentangnya dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Ada yang membicarakannya sambil bercanda dan menjadikannya bahan gurauan dan ada pula yang serius menjelaskan dengan tulus. Sebagai seorang muslim, kita senantiasa ketika berhadapan dengan semua kejadian dan musibah, maka kita wajib berpegang teguh dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Semua pembicaraan kita tentang hal-hal tersebut di atas atau tentang metode pengobatan dan terapinya harus berlandaskan syariat dan kaedah yang benar serta dilandari rasa takut kepadanya dan senantiasa merasa dalam pengawasannya Azza wa Jalla. Berikut ini sikap seputar masalah yang menjadi perhatian serius dalam kehidupan manusia sekarang. Sebagai seorang muslim, dalam semua keadaan, kita wajib berpegang teguh dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal dan berkeyakinan bahwa semua urusan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. @6411. Semua urusan ada di tangannya Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang mengatur dan memudahkannya. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki pasti tidak ada serta tidak ada yang pelindung kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Al-Asr-33:17. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Az-Zumar _39:38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Ftir _35:22. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain kebaikan yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu.
sekiranya mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepada kamu kecuali bahaya yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dalam hadits yang lainnya, beliau bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan al-kalam, pena, seraya berkata kepadanya, tulislah. Dia bertanya, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu hingga terjadinya kiamat. Berdasarkan ini semua, maka wajib bagi setiap muslim untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengharap, meminta dan bersandar serta bertawakal kepadanya. Tidak mengharapkan kesehatan, kesembuhan dan keselamatannya kecuali dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, sehingga semua kejadian dan Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some. Kementerian Kesehatan menyebut ada 19 wilayah Indonesia yang beresiko tinggi tertular virus corona. Wilayah itu beresiko tinggi karena memiliki akses langsung dari dan ke Tiongkok. Dan berikut ini daerah atau wilayah Indonesia yang beresiko tinggi terpapar corona.